Ternyata guru kita punya satu perintah yang diperintah oleh Allah untuk membebaskan negeri kita Indonesia, bahkan dunia. Diakui tidak diakui oleh siapa saja, corona bisa lenyap dari muka bumi ini adalah perjuangan Abuya Mama Gufron Al-Bantan. Emang berjuang apa Gufron? Saya bicara begini bukan hanya di sini, di hadapan tokoh-tokoh NU. Di depan tokoh-tokoh NU, dia menceritakan keramatnya Gufron. Teman-teman, ternyata video yang kemarin itu bukan satu-satunya. Ternyata video yang kemarin saya bahas, yang ini, yang dimana si Gufron itu sudah dianggap sebagai Tuhan, dianggap sebagai Nabi. Apapun yang ditanyakan oleh malaikat mungkar nakir, kita jawabnya cukup Gufron. Cukup Gufron, man nabiyukah Gufron, man robbukah Gufron juga. Karena apa? Dari Gufron kita akan sampai kepada Nabi katanya. Oh, jadi ilmunya Gufron ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Top bener orang-orang NU Aswaja ini. Ya, bukan orang Salafi dia. Karena dia juga ngaku sendiri kalau dia dari NU. Oh, NU katanya. Oh, apalagi kata Gufron. Seharusnya orang NU bangga dengan adanya Gufron. Karena ketika NU mendapatkan masalah, Gufron berdiri paling depan. NU harus bangga, NU ada masalah, Gufron yang ke depan. Loh. Ketika di Indonesia ada problematika, Gufron paling depan. Ada corona, oh Gufron yang ngadepin. Sehingga apa? Corona selesai. Sontoloyo, sontoloyo. Di Indonesia ini gak kekurangan pelawak-pelawak seperti ini. Dan pelawak-pelawak seperti ini pasti muncul dari kalangan NU Aswaja. Gak perlu malu untuk menerima kenyataan itu. Orang-orang yang aneh nyeleneh seperti ini hanya muncul di kalangan NU Aswaja. Tapi ada yang membackingi NU Aswaja. Ustadz Adi Hidayat. Top. Ustadz Adi top. Bener ya. Luar binasa. Tapi saya yakin Ustadz Adi tidak akan sepakat dengan Gufron. Tapi kalau kepada guru sekumpul, Ustadz Adi memuji teman-teman. Apa kata Ustadz Adi? Di Kalimantan sana ada seorang wali yang bernama guru sekumpul. Wali min aulia illah katanya. Lutut dicium Nabi Muhammad, kuburannya retak. Nabi menghadap kepada guru sekumpul, lalu mencium lututnya. Diakui wali sama Adi Hidayat. Kesontoloyan model apa ini? Oh, Harry Plus sudah ada di medan perang. Bener. Ini medan perang saya ini. Pasti musuh saya banyak sekali dari kalangan-kalangan halu dari sufi ini. Karena apa? Mereka menganggap orang-orang halu khurafat itu sebagai wali. Wali segala wali. Wali kutub. Kutub. Kutub selatan, utara. Gak perlu panjang lebar dulu. Coba kita simak beberapa video yang dimana ini sangat-sangat parah yang disampaikan oleh orang yang kemarin saya reaction. Mengenai Gufron lagi. Ini bukan lucu lagi ini. Tapi ini sudah masuk ranah penistaan. Ternyata guru kita punya satu perintah yang diperintah oleh Allah untuk membebaskan negeri kita Indonesia, bahkan dunia. Bahkan dunia katanya ya. Perintah apa itu? Diakui tidak diakui oleh siapa saja, corona bisa lenyap dari muka bumi ini adalah perjuangan Abuya Mama Gufron Al-Bantan. Na'udzubillah. Emang berjuang apa Gufron? Emang berjuang apa? Ada apa dengan Gufron? Ya, ada apa dengan Gufron? Kok sampai seperti ini pembrandingannya? Allah, pembrandingannya luar biasa. Dan ada yang mempercayai, ada yang mengikuti. Saya bicara begini bukan hanya di sini. Di hadapan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat, di hadapan tokoh masyarakat, dia juga berbicara seperti ini. Mengakui kalau Mama Gufron wali. Mengakui kalau Gufron itu berkeramat. Sehingga apa? Di semua tokoh-tokoh, memang benar. Di depan tokoh-tokoh dia berbicara seperti ini. Bukan cuma dia. Semua murid-muridnya itu berbicara begitu. Cuma Mama Gufron katanya. The one and only. Di hadapan tokoh-tokoh NU. Di depan tokoh-tokoh NU. Dia menceritakan keramatnya Gufron. Tepuk tangan. Top. Baik secara langsung maupun secara media. Baik secara langsung ataupun secara media. Saya bicara. Tidak ada yang mengaku kiai, tidak ada yang mengaku mubalek ketika corona melanda dunia. Semuanya tiarap. Semuanya tiarap kecuali Gufron. Saya gak tiarap. Ketika zaman corona saya gak tiarap. Ketika orang-orang vaksin saya gak vaksin. Allah, apakah saya lebih sakti daripada Gufron? Enggak. Saya hanya lebih berakal. Kalau Gufron kan sakti. Siapa yang ngaku sakti? Kalian. Ya, kalian golongan-golongan NU Aswaja, sufi-sufi khurafat ini, kalian pasti mengakui kalau Gufron itu berkeramat. Oh, ada cerita dari Habib. Nanti kita reaction. Kata si Habib apa? Orang sekarang tuh gak percaya sama keramat. Emang iya? Ya, kan keramat yang kalian maksud adalah keramat yang dibuat-buat. Keramat yang dengan seenak jidat kalian pamerkan depan umat. Terbang dong satu-satu. Anaknya terbang satu-satu, nembus genteng. Habis gentengnya lobang.
Iya, nggak pakai apa beton. Terbang. Sontoloyo bener. Tiarap semuanya. Tiarap. Pondok-pondok pesantren banyak yang libur. Iya, pondok pesantren. Orang Jumatan libur, Jumatan jaga jarak. Indonesia gak putus-putus urusan keramat ini, jualan keramat. Karena paling laku di Indonesia kalau jualan keramat. Di Indonesia paling laku jualan keramat. Jangankan apa yang dia punya, teman-teman. Bekas-bekas dia keramat. Pak, ini kursi bekas diduduki dia. Siapapun yang dianggap wali, dia pergi dari kursinya dicium. Bekas kakinya nih, dicium, teman-teman. Betapa sontoloyonya doktrin kepada umat ini. Dan ketika ada Habib-Habib yang dari kemarin kita bahas, pembela Habibnya luar biasa, teman-teman. Coba hadapkan langsung Harry Pras dengan Habib yang di reaction. Silahkan. Mau membahas khurafat. Bahar Smith apa katanya? Ketika dia bercerita tentang siapa yang membaca surah Yasin, nanti di surga akan dibuatkan istana. Dan di dalam istana itu ada 9 kamar. Dan di 9 kamar itu ada 9 bantal atau bagaimana itu. Dan setiap bantal ada ribuan bidadari. Pokoknya seperti itulah isinya. Apakah sanggup Bahar bin Smith mendatangkan dalilnya itu dari mana? Karena itu perkara gaib. Apakah itu hadis? Atau apa itu cerita? Kalian yang keluar-keluar, pertemukan Harry Pras dengan Bahar Smith mampu gak mendatangkan dalil itu? Harry Pras nantang Bahar Smith. Ada yang komentar, Beb, Habib ditantang sama Harry Pras. Dan apa tanggapan Bahar Smith? Dikira ditantang berantem. Yang ada di kepalanya kekerasan, bukan ilmu. Apakah seperti itu yang dinyatakan ulama? Apakah seperti itu yang dinyatakan seorang tokoh? Ditantang baca kitab. Seorang ulama ditantang baca kitab, nggak berani. Ditantang berantem, datang dia. Bikin gaduh sampai. Apa itu namanya kalau bukan bermental preman? Sama. Habib Rizik juga seperti itu. Ente pasukan berani mati, kami siap matiin. Ditantang tes DNA, lari kemana-mana. Haram. Faedahnya ada rambut Nabi. Ketika ada orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi, mengaku habaib, bisa dites DNA-nya, bersambung nggak kepada rambut Nabi. Sekarang sudah gaduh. Berani nggak dites itu rambut? Bener nggak itu rambutnya Nabi Muhammad? Dan di sini teman-teman, ketika kita tidak percaya pada keramatnya Gufron, apa kata Gufron? Nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar si aku aing. Ngaku ngaji 30 juz, tapi gak percaya Gufron. Wahabi kalian. Sangat bangga saya dijuluki Wahabi. Sangat bangga. Apabila Wahabi yang kalian maksud tidak percaya kepada tahyul, tidak percaya pada khurafat, dan tidak mengejarkan bid'ah. Saya sangat bangga. Karena Islam tidak perlu bid'ah. Bid'ah di dalam ritual-ritual baru. Enggak kalau sekarang. Bid'ah mereka itu. Pesawat itu bid'ah. Ya Allah. Perkara dunia dianggap bid'ah. Coba kita simak ini. Ketika dia bercerita keramat yang katanya tidak dipercaya. Sekarang banyak orang tidak percaya keramat katanya. Nih. Saya juga heran kepada orang yang gak percaya keramat. Tuh, keramat. Ya, saya heran kepada orang yang percaya keramat. Kenapa? Kenapa heran? Kalau ada orang yang cerita karomanya orang soleh kayak, ya karena pikirannya dia itu cuma lihat Dragon Ball. Kok bisa tahu Dragon Ball? Apa dari kecil juga nontonan Dragon Ball, Habib? Doraemon. Iya, kan pernah cerita itu, apa namanya? Jendela kemana saja, kalau nggak salah. Sutradara film aja bisa buat yang ajaib kayak gitu. Aduh, mau dibandingkan dengan Allah? Apakah Allah nggak bisa? Sangat bisa. Sangat. Buktinya Nabi Muhammad ketika Nabi diisrakan ke Masjidil Aqsa, lalu dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, itu kan kuasa Allah, bukan kuasa Nabi Muhammad. Sekali lagi garis bawahi, bukan kuasa Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, seharusnya bisa Isra. Panggil buruk, kendarai buruk, terbang dari Mekah Madinah. Hitungan menit cuma nyampe ke Madinah. Kenapa Nabi Muhammad malah memilih jalan kaki? Kenapa Nabi Muhammad mengajak sahabat pakai unta? Hei sahabatku, kalian ini sesungguhnya adalah para wali-wali Allah. Mari kita hijrah dari Mekah ke Madinah, kita terbang. Kenapa gak terbang? Seperti yang ente ceritakan. Hei anak-anakku, terbang coba satu-satu. Sudah sampai mana keilmuan kalian? Anak kecil teman-teman. Terbang satu-satu. Dan dipercaya. Dan siapa yang percaya? Orang-orang NU Aswaja. Bukan orang Salafi. Allah. Nanti kita simak videonya. Dengar ceritanya kiasan genggong. Satu hadir di Genggong. sini, satu hadir di majelis sana. Kage Bunshin no Jutsu. Mecah diri jadi dua. Pergi kemana-mana. Guru sekumpul mecah diri jadi dua. Buya Uci mecah diri jadi dua. Habib Lutfi mecah diri jadi dua. Pokoknya dari golongan NU ini mecah diri semua jadi dua. Tetapi kenapa ketika Nabi Muhammad gak pernah mecah diri? Satu tinggal
di Mekah, satu tinggal di Madinah. Satunya lagi kemana? Ke Masjidil Aqsa, ke Indonesia. Wow, jadi kaki bunsin beneran teman-teman. Kenapa Nabi Muhammad tidak pernah mecah diri? Kalau bukan Nabi Muhammad, apakah ada orang mecah diri dari golongan keempat Imam Mazhab? Pernahkah Imam Malik mecah diri? Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i? Pernah gak mereka mecah diri? Nggak pernah. Nggak ada ceritanya. Ya, para sahabat ada gak yang mecah diri? Nggak ada. Nggak ada teman-teman. Yang ada di mana? Di NU. Di agama NU yang ada teman-teman. Guru Sekumpul dari NU, dari agama NU. Habib Lutfi dari agama NU. Terus siapa? Genggong. Ya Genggong apa itu? Mecah diri jadi 2. Terus siapa lagi? Pernah juga kayaknya mecah diri. Kaki bunsin semua. Ada apa dengan Indonesiaku? Kok cerita-cerita seperti ini malah sangat laku? Tepuk jidat, tepuk jidat. Gak percaya orang. Nggak percaya orang. Ada alat yang lebih hebat dari ini. Di sini. Coba kita simak ketika dia ini bercerita tentang hai anakku itu yang terbang satu-satu. Itu halunya luar binasa teman-teman. Nih. Habib Muhammad Mauladawila mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Tuh, sudah sampai mana kamu itu? Yang ditanya apa? Ilmunya. Sudah sampai mana ilmunya? Coba ayo, coba terbang satu-satu. Tuh. Keramat ini. Saya tanya kepada kalian, keramat ini? Kalau dinyatakan halu, pantas gak ini? Ada yang kan jawab di antara golongan-golongan NU Aswaja, agama NU. Percaya itu khawarikul adat. Kuasa Allah. Kuasa Allah. Disuruh terbang satu-satu. Terbang. Terbang satu-satu. Terbang. Dus, dus, dus. Bagus. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak Pilih. salah Habib Abdurrahman Segaf. Abdurrahman Assegaf teman-teman. Ya Abdurrahman, terbang. Terbang. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol. Dus. Dus. Atapnya ditembus. Dus, teman-teman. Terbang. Seenak jidat terbang. Kemudian kata Habib Muhammad Mauladawila ngerusak gitu. Turun. Dus ditembus kemudian turun cukup ngerusak atap kami. Kemudian kata Habib Abdurrahman Segaf, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama aku, abahku, langit itu aku tembus. Ini cerita seperti ini dipercaya teman-teman. Cerita bodoh, halu, tahayul, sontoloyo seperti ini dipercaya sama umat. Hanya terjadi di golongan NU. Hanya terjadi di golongan Aswaja. Terbang. Satu-satu. Sontoloyo. Ya. Hanya orang-orang sontoloyo yang percaya kepada cerita seperti ini. Dan orang yang tidak percaya pada cerita ini, Wahabi. Gitu. Udah teman-teman. Kita sudahi kesontoloyan ini. Karena apa? Di Indonesia sangat marak orang-orang sontoloyo mendapatkan panggung, mendapatkan mikrofon, terbang satu-satu, menjadi penjaga gawang neraka. Pemilik kunci surga, pemilik karcis masuk surga VIP. Man, nanti kalau ente ditanya sama malaikat muka nakir, jangan dijawab, kasih ini tiket, plus masuk surga tanpa hisap. Itu teman-teman. Apa itu namanya kalau tidak doktrin? Cinta habaib, mau apapun kalian jenis kejahatannya, mau sebobrok apapun kalian beragamanya, plus surga tanpa hisap. Masuk surga jalur cinta. Top bener. Ya. Silahkan kalian berpikir. Ya. Pakai otak. Pakai otak.